Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan semua. Apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya kita bersama Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah online kita pada pagi ini, mari saya bawa kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami sangat bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu ya Bapa, buat sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan kasih setiamu juga untuk Bapa, Kau tidak pernah meninggalkan kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat semua berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa, karena Kau adalah Tuhan yang sangat mengasihi anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga ingin bersyukur juga Tuhan karena Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi pada pagi ini ya Bapa untuk menyertai ibadah online kami pada pagi ini ya Bapa. Dan Kau berkatilah praise worship kami ya Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Pastor Billy ya Bapa untuk menyampaikan firman Kau sebentar nanti ya Tuhan. Kau berbicaralah melalui dia ya Bapa, Kau pakai dia ya Bapa. Dan Kau berkati juga anak-anak-Mu yang melayani Kau juga Tuhan, walau dimanapun mereka berada ya Bapa, Kau terus berkati mereka Tuhan. Dan anak-anak-Mu juga Tuhan yang mendengar ibadah firman Kau sebentar nanti ya Tuhan, Kau berkati mereka juga Bapa. Kau persiapkanlah hati rohani mereka Tuhan, telinga rohani mereka ya Bapa, agar mereka rindu untuk mendengar firman Kau sebentar nanti ya Bapa. Bapa, bagi roh-roh jahat yang berada di udara yang tidak senang dengan ibadah kami pada pagi ini ya Bapa, kami tolak dan kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami Bapa, kami angkatkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Hanya dengan Tuhan Yesus kami selamat bersyukur dan berdoa. Amin. Baiklah, selamat beribadah semua. Haleluya Shalom Church, haleluya Shalom untuk semua, untuk seluruh jamaah Indonesia dinilai, baik dimanapun kita berada pada pagi ini. Kita sama-sama bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kita yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, baik dimanapun kita berada pada pagi ini. Dan percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, amin. Karena Tuhan Yesus adalah Raja kita yang layak kita agungkan, Raja yang berdaulat, amin, haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Tuhan Yesus adalah Raja kita, Raja yang layak kita tinggikan, layak kita agungkan. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa, amin, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, terus semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Maksudlah kekuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Saudara Raja kita, amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan
Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup, amin. Bahkan dimanapun kita berada pada saat dan ketika ini, percaya bahwa kita semua mengimani bahwa Tuhan Yesus hidup bagi kita, amin. Bahkan tidak pernah sedetik pun Tuhan Yesus membiarkan kita, meninggalkan kita. Meskipun apapun keadaan dunia pada saat ini, bahkan apapun masalah pergumulan dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa semua itu tidak akan mampu untuk mempengaruhi iman kita untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah hidup bagi kita, amin. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup lagi, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkau hidup bagi kami, Tuhan Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu lagi di ibadah raya Ahad secara online, dan minggu ini merupakan minggu pertama di dalam bulan Mac, dan di sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang penjangkauan dan pemuridan. Maka itu tema khotbah pada pagi ini ialah committed mencari jiwa baru untuk Kristus, yang dipetik daripada Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-20. Maafkan saya, dipetik daripada Injil Matius pasal yang ke-19 sebenarnya hingga ke ayat yang ke-20. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita daripada firman Tuhan atau khotbah pada pagi ini, mari saya ajak kita semua untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya pimpin kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang hari-hari yang lalu, sehingga pada hari ini, pada pagi ini khususnya, kami beroleh kekuatan untuk bersekutu bersama di ibadah raya Ahad secara online ini. Bapa, sebentar saja lagi kami akan mendengar, kami akan belajar daripada firman-Mu. Maka itu kami mohon Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap yang ada, khususnya hamba yang akan berbicara, memeteraikan firman Tuhan ini. Roh-Mu yang memberi hikmat supaya hamba dapat menyampaikannya dengan baik. Begitu juga Roh-Mu yang akan memberi pengertian yang mendalam buat jemaat-Mu, supaya apa yang disampaikan dapat difahami dengan mendalam dan berarti. Kami mohon Engkau jadikan kami pelaku firman, dan biar kami dapat aplikasi apa yang kami pelajari atau yang kami dengar pada pagi ini di dalam kehidupan kami sehari-harian. Ajar kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, 3 pemuda yang sedang Anda lihat di kaca skrin pada saat ini adalah pengasas kepada BEM, Borneo Evangelical Mission, atau SIB, Sidang Injil Borneo. Mereka bertiga bekas pelajar sekolah teologi, ataupun mereka telah tamat pengajian mereka di sekolah teologi, dan mereka berasal daripada denominasi Anglican, Baptist, dan Brethren. Mereka telah menyahut panggilan untuk menjangkau dan memuridkan suku-suku dan etnik-etnik yang berada di Kepulauan Borneo pada waktu itu. Mereka bertiga terbang daripada Australia dan telah menulis surat kepada Raja Wynebrook untuk memohon kebenaran memulakan misi mereka di division kelima, yaitu di sekitar Limbang dan terus ke Lawas. Maka itu jemaat Tuhan, kita pada hari ini adalah hasil daripada pelayanan, penginjilan, penjangkauan dan pemuridan ketiga
pemuda ini yang dikenali dengan nama Frank Davidson, Carey Tolley, dan Hudson Southwell. Nah, dengan tidak membuang banyak masa, mari saya mengajak kita untuk melihat ataupun merujuk kepada petikan firman Tuhan yang telah dipilih pada pagi ini, yang diambil daripada Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20, dan saya akan membacakannya untuk kita daripada terjemahan baru. Saya baca ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Baiklah, kata-kata ini adalah kata-kata Yesus kepada muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Nah, kita akan belajar atau kita akan lihat sedikit latar belakang kepada teks yang telah dibacakan tadi ya. Setelah Yesus disalibkan dan menghembus nafasnya yang terakhir, dia kemudiannya dimakamkan oleh Yusuf, yang mana merupakan seorang hartawan dari Arimatia, di tanah miliknya. Oleh kerana Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, maka Pilatus meletakkan beberapa orang pengawal untuk menjaga makam itu. Namun apabila fajar menyingsing pada hari Minggu, makam Yesus kosong karena dia telah bangkit. Maria Magdalena dan Maria seorang lagi bertembung dengan Yesus, lalu mereka sujud menyembah dia. Nah, Yesus memerintahkan mereka untuk membawa murid-muridnya ke Galilea, ke sebuah gunung yang dikenali sebagai Bukit Zaitun yang telah ditentukannya sendiri. Nah, disitulah amanat agung ini diberikan ketika Yesus naik ke surga. Nah, soalan pertama yang harus ditanya setelah kita membaca teks itu tadi ialah, kepada siapa amanat agung ini diberikan? Alright, ada 4 poin yang ingin saya kongsikan ya. Kepada siapa amanat agung ini diberikan? Yang pertama sekali, amanat agung itu diberikan untuk murid-murid Yesus yang pertama. Oke, amanat agung itu diberikan kepada murid-murid Yesus yang pertama. Dan yang kedua, amanat agung itu juga diberikan kepada orang-orang yang telah menerima Roh Kudus. Murid-murid Yesus yang pertama, oke, jemaat-jemaat yang pertama, gereja-gereja awal yang pertama. Begitu juga kita pada hari ini yang telah beroleh atau menerima Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga, amanat agung itu juga diberikan kepada gereja-gereja lokal. Maka itu saya selalu katakan, mana-mana gereja lokal yang tidak menitik beratkan soal penjangkauan dan pemuridan adalah sebuah gereja yang tidak sehat. Dan yang keempat, amanat agung itu juga diberikan kepada individu yang telah mendengar tentang Injil dan percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, keempat golongan ini, keempat kelompok ini harus memikul dan melaksanakan amanat agung. Dan kita beralih ke hal yang seterusnya, apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama sekali, setelah kita membaca petikan tadi, Yesus memerintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya supaya yang percaya dan yang telah ditentukannya akan diselamatkan. Setelah itu baru Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Dan dia juga mau kita membaptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bertujuan untuk memperingatkan kita tentang Tritunggal. Allah yang telah menentukan, Allah Anak yang telah berkorban, dan Roh Kudus yang memimpin, mengurapi, dan menghiburkan. Dan yang ketiga, Yesus mahu kita ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya supaya itu menjadi pegangan dan panduan di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Dan kita lihat ya di ayat yang terakhir. Apakah maksud dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita akan mendalami ayat ini. Okey? Yang pertama sekali, Yesus berjanji bahawa kehadiran Roh-Nya yang akan memimpin dalam kita menjalankan amanat agung itu. Dia juga berjanji pertolongan daripadanya tidak akan berkesudahan. Yesus juga di dalam petikan ini menyatakan kepada kita bahwa kasih-Nya akan terus tercurah bagi kita. Dan yang keempat, Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Ada 4 perkara ini yang dapat kita pelajari daripada satu ayat itu. Dan jemaat Tuhan, bagaimanakah seseorang itu boleh terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus? Saya beri 4 poin. Hari ini kita seperti banyak belajar ya. Nah, yang pertama sekali, seseorang itu harus terlebih dahulu memahami kebenaran Injil. Okey, soalannya tadi, bagaimanakah seseorang itu boleh terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus? Yang pertama sekali ialah seseorang itu harus terlebih dahulu memahami kebenaran Injil. Dia harus faham apa yang terkandung atau termaktub di dalam Injil itu. Dan oleh kerana kefahaman dan pengertiannya, dia mampu untuk memberitakan hal itu atau bercakap tentang hal itu kepada orang lain. Yang kedua, dia mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Sama kisahnya dengan Rasul Paulus. Dia mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus ketika dalam perjalanan ke Damaskus, dan hal itu telah mengubah kehidupannya 360 darjah. Kalau dulu dia seorang pembunuh orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, namun selepas dia memiliki pertemuan pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah dan dia telah melayani Yesus dengan setia sampai ke hujung nafasnya dan dibunuh secara kejam. Dan yang ketiga, bagaimana seseorang itu boleh terus bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus adalah hidupnya dipulihkan, dirinya ditransformasikan dan akal budinya diperbaharui. Apabila dia sudah merasakan hal ini, dia punya kerinduan melihat orang lain juga turut merasakan hal yang sama. Maka itu tidak menghalang dia mencari orang, memberitakan berita baik itu, memberitakan Injil, memperkenalkan mereka kepada Kristus. Dan yang keempat, bagaimanakah seseorang itu boleh bergairah mencari jiwa baru untuk Kristus adalah dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai role model. Setiap kita apabila melakukan sesuatu, kita perlu contoh. Begitu juga di dunia sekuler. Apabila ada contoh di hadapan mata kita, baru kita mengerti, baru kita tahu, baru kita punya idea akan apa yang harus dilakukan. Nah, di dalam penjangkauan dan pemuridan, kita ada satu tokoh atau satu contoh yang sangat baik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Contohilah dia di dalam menjangkau dan memuridkan. Soalan seterusnya ataupun pertanyaan seterusnya daripada petikan yang kita baca tadi, bagaimana merancangkan lagi pencarian jiwa-jiwa baru bagi Kristus, atau bagaimanakah caranya untuk seseorang itu menjangkau, bagaimanakah cara seorang itu untuk mendekati, ataupun di dalam ayat yang lain, bagaimanakah cara seseorang itu menginjil. Nah, ada 4 cara yang relevan kepada dunia moden hari ini. Dan saya juga ada menulis research tentang pelayanan dan penginjilan secara online. Maka itu apa yang saya sediakan, poin-poin yang saya kongsikan sangat relevan kepada situasi kita pada hari ini di dunia moden. Nah, yang pertama sekali, caranya tidak pernah berubah daripada zaman Yesus, yaitu penginjilan secara bersemuka. Yang kedua ialah penginjilan berkumpulan.
ataupun melalui persekutuan. Apakah maksud itu, Pastor Billy? Mudah saja. Kita bawa orang main badminton, kita bawa orang main bola, kita bawa orang barbecue seperti Yesus, okey? Dan daripada situ kita lihat peluang untuk kita kongsikan berita baik ini. Kita lihat peluang untuk kita kongsikan Injil kepada mereka dan akhirnya membawa mereka, membimbing mereka untuk mengenal Kristus dengan lebih dalam lagi. Dan yang ketiga ialah penginjilan secara online atau media massa. Ada orang bertanya kepada saya, Pastor, kamu sangat aktif di Facebook ya, kamu banyak masa untuk melayan Facebook, WhatsApp atau Instagram. Kadang-kadang saya merasakan itu seperti sebuah sindiran, namun saya senyum saja karena mereka tidak mengerti di sebalik apa yang saya lakukan itu. Dunia hari ini sangat modern. Orang menghabiskan banyak masa mereka melihat handphone. Jadi saya melihat media sosial itu sebagai platform penginjilan, penjangkauan dan pemuridan. Maka itu saya dorong kalian daripada post benda yang sangat emosional, daripada post masalah Anda untuk dilihat dunia, untuk post sesuatu yang hanya akan membuatkan Anda dihakimi. Mengapa tidak kongsikan Injil? Mengapa tidak kongsikan hal-hal rohani? Dan mengapa tidak ceritakan tentang Yesus? Kesaksian hidup Anda yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus, yang telah merasakan kebenaran Injil dan yang juga telah melihat ataupun menikmati berita baik itu sendiri. Dan yang keempat, cara untuk merancangkan lagi pencarian jiwa-jiwa baru bagi Kristus adalah penginjilan terbuka secara sosial. Maksudnya, Pastor Billy, mudah saja. Kalian boleh lihat di Facebook, di akhbar, dan di mana-mana saja ada community-community yang memberi makan golongan yang tidak punya rumah ataupun dalam perkataan lain golongan gelandangan. Nah, daripada charity seperti ini adalah peluang untuk kita memberitakan Injil, untuk kita memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum percaya, kepada mereka yang haus akan kebenaran yang sejati yang akan mereka temukan di dalam Yesus Kristus saja. Nah, mungkin ada yang berkata, Pastor Billy, kami ini orang-orang yang biasa saja, kami orang yang bukan tahu pun tentang penginjilan, tentang penjangkauan, tentang pemuridan. Namun saya ingin ingatkan kalian semua bahwa murid-murid Yesus juga bukanlah golongan yang boleh dikatakan pintar atau golongan yang tahu, karena mereka adalah orang-orang kebiasaan. Kebanyakan mereka adalah nelayan. Dan murid-murid Yesus boleh dikatakan bukan yang terbaik, terpintar, terberani, namun mereka tetap diamanahkan oleh Yesus Kristus. Yesus mempercayakan mereka dengan amanat agung. Nah, untuk membuktikan bahwa murid-murid Yesus ini bukanlah daripada golongan yang berkelayakan, golongan yang baik, hebat dan sebagainya, saya berikan Anda 5 contoh. Yang pertama sekali, murid-murid Yesus ini gusar bila badai menerpa, sedangkan Yesus Kristus ada tidur di dalam perahu itu ketika mereka dalam siri pelayanannya. Yang kedua, apabila Yesus Kristus sedang berjalan di atas air, murid-murid Yesus seperti orang yang tidak percaya. Mereka berteriak, hantu, hantu. Lalu Yesus mengatakan, mengapa kamu bilang aku hantu? Aku adalah Yesus. Dan yang ketiga, murid-murid Yesus bergaduh sesama sendiri. Bilakah itu ketika Yesus sedang menceritakan tentang kematiannya sebanyak 3 kali. Namun murid-muridnya tidak mengerti. Dan di dalam perjalanan mereka bergaduh tentang siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang akan duduk di kiri, di kanan Yesus ketika dia menjadi raja nanti. Dan yang keempat, murid-murid Yesus ini ketika disuruh berjaga dan Yesus pergi berdoa, mereka tidur.
Mereka tidak serius. Dan apabila Yesus turun setelah berdoa, dia kecewa melihat murid-muridnya sedang tidur. Dan yang terakhir sekali, murid-murid Yesus mengkhianati atau menafikan dia. Ketika Yesus dipenjarakan, ketika Yesus dibicarakan, ketika Yesus dalam perjalanan ke Bukit Golgota, dan ketika Yesus disalibkan, murid-muridnya tiada di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa murid-murid Yesus itu kalau dalam standard kita manusia, mereka bukan tergolong dalam kumpulan yang layak ataupun tergolong dalam kumpulan yang baik-baik sesuai untuk memikul amanat ini. Namun Yesus tetap memilih dan memakai mereka. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiada alasan bagimu tidak memberitakan berita baik itu. Tiada alasan bagimu untuk tidak memberitakan Injil itu. Ini adalah sebuah perintah kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Sebuah perintah kepada mereka yang telah diselamatkan. Dan sebuah perintah kepada mereka yang telah dibaptiskan. Itu sebabnya minggu lalu ketika kita mengambil perjamuan kudus, salah satu sebab kita mengambil perjamuan kudus itu adalah untuk memberitakan kematian Yesus. So persoalannya untuk apa? Untuk kamu dan saya. Di mana kita boleh tahu tentang kisah ini? Di dalam Injil. Itu sebabnya kita harus memberitakan Injil. Nah, apakah yang membuatkan murid-murid Yesus kembali berkomited memberitakan Injil? Nah, pada satu waktu apabila Yesus telah disalibkan, mereka seakan-akan hilang ketua atau pemimpin. Mereka seperti hilang arah. Namun apabila Maria Magdalena dan Maria seorang lagi melihat Yesus, dan Yesus berkata kepada mereka, bawalah murid-muridku ke Bukit Zaitun, aku ingin bertemu dengan mereka. Dan murid-murid Yesus menurut perintahnya. Dan apabila mereka melihat Yesus terangkat ke surga dan dia berkata kepada mereka, dan dia memberikan amanat agung ini, tiba-tiba murid-murid Yesus sangat bersemangat. Mereka sangat berantusias. Mereka committed memberitakan Injil. Kenapa? Jawabannya senang saja. Karena Yesus adalah seperti siapa atau apa yang dia katakan. Saya ulang lagi. Karena Yesus adalah seperti yang dia katakan, yaitu Sang Mesias, si penebus dan juru selamat kepada mereka yang percaya kepadanya. Itulah alasan mengapa murid-murid Yesus bersemangat untuk menjangkau dan memuridkan orang lain. Nah, apakah penyebabnya jemaat Tuhan seseorang itu tidak committed mencari jiwa baru bagi Kristus? Ada 5 poin yang saya sediakan. Dengar baik ya. Apa penyebab seseorang itu tidak committed mencari jiwa baru bagi Kristus? Yang pertama sekali, seseorang itu tidak memahami Injil, Alkitab atau amanat agung itu. Dia tidak memahami isinya Injil itu, dan dia juga tidak memahami tujuannya Injil itu, dan dia juga tidak memahami kesannya Injil itu baik kepada dirinya sendiri dan kepada orang di sekitarnya. Itu penyebab seseorang itu tidak committed mencari jiwa baru bagi Kristus. Yang kedua, dia merasakan itu tugas hamba Tuhan sahaja. Penginjilan, memberitakan berita baik, berkongsi Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Pada pikirannya, pada anggapannya, itu adalah kerja hamba Tuhan seperti Pastor Billy saja. Namun itu adalah sangat salah jemaat Tuhan.
Apabila Anda telah percaya kepada Yesus, apabila Anda telah ditebus dan diselamatkan olehnya, apabila Anda tergolong di dalam persekutuan orang-orang kudus, Anda juga bertanggung jawab di dalam memberitakan amanat agung itu. Dan yang ketiga, seseorang itu belum siap pikul salib atau belum siap jadi duta kerajaan Allah. Karena ada hal lain, karena ada hal lain yang di sekitarnya tampaknya lebih utama dan lebih penting. Dia masih berpikir tentang perkara yang di sekitarnya, namun tidak pernah terlintas di pikirannya tentang hal-hal yang di atas, yang Tuhan perintahkan, dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Yang keempat ialah seseorang itu hilang semangat dan cepat menyerah. Apabila dia pergi menjangkau atau cuba berkongsi berita baik atau Injil dengan orang lain, memperkenalkan seseorang itu kepada Yesus Kristus, dan apabila dia ditolak, dia merasa kecewa, dia merasa hampa, rasanya seperti usaha dia sia-sia. Tapi ingin saya peringatkan Anda sekali lagi, role model Anda di dalam menginjil, berkongsi berita baik, menjangkau jiwa-jiwa baru, malah jiwa-jiwa yang tercicir, dan juga memuridkan mereka, role model Anda hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kenapa saya berkata demikian? Yesus Kristus pun ditolak. Yesus Kristus pun dibenci. Dan Yesus Kristus pun tidak diterima baik di tempatnya sendiri ketika dia coba memberitakan kabar baik itu. Ketika dia coba untuk menginjili, dia juga pernah ditolak, dikecewakan. Namun itu tidak membuatkan Yesus Kristus berputus asa, tidak membuatkan semangatnya luntur. Maka itu dia adalah model terbaik di dalam penjangkauan dan pemuridan. Dan akhir sekali, apakah penyebab seseorang itu tidak berkomitmen mencari jiwa baru bagi Kristus adalah karena dia adalah seorang Kristen Coca-Cola? Apakah maksudnya itu? Istilah ini digunakan pakai untuk menggambarkan orang yang semangat dia bermusim. Minggu ini dia bersemangat, minggu depan dia hilang semangat. Minggu ini bila ada KKR dia bergegar. Yes Lord, I will do whatever for you Lord. Yes Lord, saya akan menjadi pelayanmu, saya akan melakukan pekerjaanmu, saya akan memberitakan Injil. Minggu ini 5 hari selepas KKR berlalu, suam-suam, sejuk-sejuk. Nah, macam Coca-Cola, apabila Coca-Cola itu digoncangkan dan dibuka penutupnya, ia meletup. Gasnya akan membuak. Namun apabila ia diletakkan di atas sebuah meja dan esok hari kalian datang dan mengambil Coca-Cola itu lalu meminumnya, rasanya sangat tawar, rasanya sangat tidak sedap. Itu yang dinamakan sebagai Kristen Coca-Cola. Jangan kita jadi seperti itu. Kita harus sentiasa bersemangat, sentiasa berkomitmen, sentiasa berantusias untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menyebarkan Injil, untuk memberitakan kabar baik itu kepada mereka yang belum mendengarnya, kepada orang-orang pilihan Allah. Dan di sepanjang bulan ini saya juga akan bercakap tentang umat pilihan. Apakah maksudnya itu? Kamu dan saya ini adalah umat pilihan, the special one, the chosen one. Nah, tidak apa, itu sebabnya saya sering peringatkan kita terus ikuti ibadah supaya kita dapat bertumbuh bersama, bukan saja di dalam aspek kerohanian, malah di dalam aspek pengetahuan. Nah, kita sudah sampai ke kesimpulan khotbah pada pagi ini, jemaat Tuhan yang saya kasihi sekalian. Nah, seperti yang saya katakan kepada beberapa orang yang baru-baru ini menjadi anak murid rohani saya,
Saya mengajar mereka untuk mempersiapkan khotbah singkat, bagaimana untuk mempersiapkan renungan, dan saya peringatkan mereka bahwa kesimpulan itu adalah satu bahagian yang sangat penting. Maka itu kesimpulan pada pagi ini jemaat Tuhan, saya petik daripada Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Oke, saya petik daripada Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dan saya akan bacakan untuk kita semua dari terjemahan baru. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Itu bagi murid-murid Yesus yang pertama. Namun kita pada hari ini, Yerusalem bermaksud di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, dan di seluruh dunia. Di seluruh Yudea. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya yang pertama pada waktu itu. Namun untuk kita pada hari ini, Yudea itu boleh membawa maksud di kampung, di bandar, di kota, dan di Samaria, kata Yesus kepada murid-muridnya yang pertama pada waktu itu. Dan kepada kita pada hari ini, ia boleh bermaksud di negeri, di negara, di sekitar komuniti kita, dan sampai ke hujung bumi, kata Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum saya tutup khotbah ini, kemana saja kita pergi, miliki kemahuan, miliki komitmen, miliki keberanian dan keyakinan untuk berkongsi kabar baik, berkongsi Injil, dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada jiwa-jiwa yang masih hidup di dalam kegelapan, atau kepada jiwa-jiwa yang pernah mengenali Yesus, pernah mendengar berita baik, pernah mendengar Injil, namun tercicil. Kita punya tanggung jawab. Itu bukan tanggung jawab hamba Tuhan, itu bukan tanggung jawab para pemimpin gereja sahaja. Namun itu adalah amanat agung yang Yesus harapkan, perintahkan kepada sesiapa saja yang mengakui percaya kepadanya. Kita ini adalah duta kerajaan Allah. Kita ini adalah bejananya Tuhan. Dan kita harus menyahut amanat agung yang telah diberikan oleh Raja di atas segala raja. Kalau kita diperintahkan oleh majikan kita, kalau kita diperintahkan oleh pemerintah negara ini, sudah pasti kita akan menyahut seruan itu serta-merta, melakukannya sehabis baik. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, amanat agung adalah sebuah titah daripada pemerintah yang paling berkuasa di alam semesta ini. Yang satu hari nanti dia akan menjadi hakim kita, dan dia akan datang untuk kali yang kedua. Dan oleh kerana namanya dan oleh kerana perbuatannya di atas kayu salib, kamu dengan saya hari ini telah ditebus, diselamatkan, dan diperdamaikan dengan Allah. Maka itu kita jangan menjadi orang Kristen yang pasif, namun kita harus menjadi orang Kristen yang aktif, menjangkau dan memuridkan jiwa-jiwa baru untuk Kristus. Nah, ada banyak cara seperti yang telah saya katakan tadi, dan tiada alasan mengapa kita tidak dapat melakukannya. Jikalau kita benar-benar menyayangi Yesus seperti yang kita akui di bibir ini, maka itu perkenalkanlah dia kepada orang lain, supaya dia juga boleh menjadi kekasih jiwa mereka. Terpujilah nama Tuhan. Nah, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin kita. Bapa, kami telah mendengar daripada sabda firman-Mu. Berkati semua yang ada beribadah bersama kami secara online pada pagi ini. Hamba berdoa
penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat kemurahan-Mu terus mengalir di dalam kehidupan mereka di hari-hari yang akan mendatang. Engkau terus hadir Tuhan di dalam setiap langkah kami, dan jauhi kami dari segala bahaya, segala ancaman, segala cobaan, dan segala halangan yang ada di dalam perjalanan kehidupan seharian kami, dan biar kami terus tertumpu imannya kami kepada Yesus Kristus sahaja. Dan hamba berdoa biar kami dari hari ke hari terus menjadi orang Kristen yang matang di dalam Engkau dan yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jaga diri, Tuhan memberkati. Sampai kita berjumpa lagi minggu hadapan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi, kini Anda bersama saya Carolina dalam sesi pengumuman gereja. Puji Tuhan di atas perkongsian firman Tuhan sebentar tadi menerusi Pastor Billy, dan besar harapan saya agar ianya dapat bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kita masing-masing agar dapat menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan. Mari saya ingin mengajak kita bersama-sama menyokong gereja kita di dalam bentuk persepuluhan maupun persembahan kasih. Tertera di skrin Anda pada saat ini yaitu nomor akaun Saudari Vivikawan, Bendahari Gereja SIB Nilai. Terdapat dua cara di mana Anda boleh menyalurkan sumber berkat, yaitu sama ada melalui online banking maupun deposit tunai. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, jika saudara dan saudari tetap setia pada perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempertanggungjawabkan hal-hal yang besar kepada saudara dan saudari di masa yang akan datang. Seterusnya, ibadah kita bersama tetap diadakan pada setiap hari Rabu tepat jam 8.30 malam. Mari luangkan masa untuk turut serta bersama saudara dan saudari seiman melalui aplikasi Zoom dan membangun kukuh rumah doa kita. Pada waktu yang sama, kita dapat meneguhkan dan mendorong iman satu dengan yang lain melalui perkongsian berkat maupun keperluan doa. Meeting ID dan password akan dikongsikan di dalam grup WhatsApp Jemaat SIB Nilai. Selanjutnya, untuk makluman para jemaat, pastor sidang kita iaitu Pastor Billy siap untuk memberi kaunseling, lawatan maupun doa secara bersemuka kepada para jemaat yang memerlukan. Oleh yang demikian, sila maklumkan kepada beliau agar beliau dapat menetapkan waktu yang sesuai. Dan yang terakhir, ibadah raya kita masih tetap diteruskan pada setiap hari Ahad dan pada minggu hadapan tepat jam 10 pagi. Syukur di atas kesetiaan dan keterbukaan Anda untuk tetap bersama kami di ibadah raya online pada hari ini. Akan tetapi, buat masa sekarang, mari kita sama-sama menjaga kesehatan dan kebersihan diri masing-masing di mana juga kita berada, dan saya berdoa agar kita dapat bertemu muka dengan saudara-saudari di masa yang akan datang. Sebelum mengakhiri ibadah, saya akan memimpin kita di dalam doa penutup pemberkatan. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Engkau adalah Allah yang kudus, yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan di atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Terima kasih buat firman Tuhan sebentar tadi. Terima kasih buat semua yang melayani. Dan terima kasih buat semua jemaat yang hadir mengikuti dan tetap setia. Bapa, Engkau memberkati semua kami Tuhan, gereja kami terutamanya pastor kami, pemimpin dan jemaat sidang. Apapun yang kami lakukan Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, baik yang bekerja, Engkau berkati pekerjaan kami. Baik yang bersekolah Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Baik yang terus berada di rumah juga Tuhan, Engkau melindungi dan Engkau memberkati Bapa. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua rancangan-rancangan di masa yang akan datang bagi
gereja kami Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui rancangan yang terbaik buat kami semuanya. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami bersama Bapa, dan kami panjatkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Berakhirlah sudah persekutuan kita pada hari ini. Jumpa Anda di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Stay safe dan Tuhan memberkati.